Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Arab kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbu al-arabah li salasin. Li'anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Ahibbu, mencintailah kalian atau senanglah kalian al-arabah kepada Arab, segala hal yang berkaitan dengan bangsa Arab. Lisalasin, karena 3 hal. Kenapa kita diperintahkan untuk mencintai segala hal yang berbangsa Arab? Li'anni, karena sesungguhnya saya Arabiyun, saya Nabi. Li'anni, karena sesungguhnya saya Nabi Arabiyun, itu orang Arab. Wal Qur'anu, dan adapun Al-Qur'an Arabiyun, itu berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati, dan bahasa penduduk surga fil jannati, di surga arabiyyun, itu bahasa Arab. Alasan kenapa kita diperintahkan untuk mencintai Arab karena 3 hal. Karena Nabi kita itu bangsa Arab, Quran kita itu berbahasa Arab, dan kelak di akhirat ketika kita masuk surga, bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Arab. Tapi senang ke Arab itu adalah hal kebaikannya. Misal tidak cocok dengan syariat Nabi, tidak cocok dengan perilaku Islam, tidak boleh senang. Hadis lanjut, rawahu Tabrani wa ghairuhu. Ihtarasu, menjagalah kalian minan nasi, dari manusia, bisu idzanni, dengan jeleknya sangkaan. Rawa, meriwayatkan kepada hadis Ahmad, siapa Imam Ahmad, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga berprasangka buruk kepada orang lain. Mencandang dia itu lebih baik husnudon, berbaik sangka kepada orang lain meskipun itu salah, daripada kita berburuk sangka kepada orang lain meskipun pada kenyataannya itu benar. Karena husnudzon itu derma-dermah itu lebih menyelamatkan. Selagi ini dalil bagi kita yang tidak punya wewenang. Maksudnya tidak punya wewenang itu benih polisi, benih aparat keamanan, benih pengurus. Itu dalil husnudzon ini harus kita pegang teguh. Ada kebaikan lain. Ya nggak pengurus misal ngaliin ban dan kok beriru lah. Nah, kamar itu full rokok, maka pengurus ya harus sudzon di kamar itu mengepul. Benih pas husnudzon, oh mungkin riah problem, ya rusak tatanan kehidupan modern. Menjaga husnudzon itu karena deki. Coba kita bisa bayangkan, namun satu majelis ini misal punya sifat husnudzon lebih, maka hidup itu akan tenang. Misal contoh, kita kehilangan uang di lemari. Sebelum kehilangan uang, kalian melihat satu teman yang masuk ke kamar, ditibian. Mana dia orang itu keluar dan masuk, ternyata peseng ban hilang. Maka sekali lagi lebih baik kita husnudzon. Sekali lagi remon benih keamanan berbeda. Mun pesen ban hilang sebelum siapa masuk, pesen balde pesen hilang husnudzon.
husnudzon prasangka yang baik itu, meskipun pada kenyataan sangkaan kalian itu salah. Ternyata saya ngalak itu dia. Itu lebih bagus daripada kalian sudon meskipun itu benar. Kok yakin kok orang masih ngalak? Padahal kita tidak lihat Hun karena berprasangka buruk karena dia masuk kamar dia misalnya. Akhirnya kalau kita punya sifat husnudzon, maka kehidupan kita itu akan tentram. Sama gue. Kan akhir situ, itu menghindar dari sanrasan. Akhirnya di sifat husnudzon kan kita tidak mungkin kemudian bercerita kepada teman, gila kok ngalein kok musuh kamar, sehilang kok bah. Nuduh orang yang bukan. Kemudian tidak akan terjadi perselisihan, sifat husnudzon ini terjaga. Tidak mungkin kita itu berpikir jelek mas kaure. Jadi sekancaan itu hidupnya tenang, tentram. Tapi mau dibuat dia lagi ya. Memang benar husnudzon itu benar. Tapi belajarlah. Mentang dia itu ngajarin bercara berpikir baik itu cek ngitungan besen sak sampai kita itu tahu isi uang sebeda dengan sak berapa jumlahnya, menghitung itu tahu jumlahnya, tahu dina reja beda bese apa dia, tapi mau sampai tahu berapa jumlahnya cek sampai gitu, menghindarlah belajar seperti itu. Karena misal satu ngeweset tak tahu berapa isinya, kok tak tahu ketika hilang 10.000 misal dapat bungkoi kalak bikoi congok kan, karena kok tak tahu akhirnya kok tenang kan, agak pikiran kok tak tahu berapa jumlahnya. Sampai tahu berapa jumlah misal kok ngeweset pesen yang dinari 10.000 10.000-an lemaan elang 10.000 dapat bungkok congok makari 40 kepikiran lah regeger ambil sing anak saking tak tahu kan aman. Satu itu belajar tidak hubud dunia. Yang kedua belajar ngaria itu jam hitungan besen itu belajar qanaah, bukan tak tahu besen. Jadi qanaah itu sebagian besen yang kita punya. Pokoknya mendeman gak bisa sabar berapa bayi lagi bagus. Ternyata buka ternyata seketemu ya itu seketemu itu sudah rezeki kita. Padahal gelak ngibas atos ternyata hilang seket karena tak bitong atau kan konaah berarti di seketemu ya kan juga. Nah belajar dari saku kecil ini nanti kita bisa belajar qanaah terhadap rezeki Allah yang lain. Mau temu tak temu di bini berapa cipto ngapat dua moro-moro di elok jadi bini cak bito siapa tahu nambah 2. Ahmad wal Baihaqi. Hadis selanjutnya habibaka haunamma. Habib mencintailah kalian habibaka kepada kekasihmu haunamma sedang-sedang saja. Asa ayyakuna. Asa biasa apa makna nasar? Mungkin saja ya. Asa ayyakuna mungkin saja olehnya ada siapa habibaka baghidaka itu orang yang dibenci kamu yaumamma pada suatu hari nanti. Mun seneng gak orang habibaka ini tidak harus ke orang apa saja, bahkan ke benda pun itu tak usah terlalu. Kalau wah gila deki kehilangan pun gila benar. Pertemanan misal tak usah terlalu aja.
Pertemanan solidaritas itu penting. Hubungan solidaritas, pertemanan satu kamar, pertemanan satu kelas, pertemanan yang akrab sekalipun itu ahbib habibah, karena tengah-tengah saja. Hau nama. Oke lah, misal canteng situ ngeduain, anduk situ ngeduain, lemari situ ngeduain, ngakan sebereng berdua, kun tak mandi berdua. Oke nggak itu? Tapi hau nama, terkadang kita terlalu berlebihan, mun kadung musuhan itu salah. Keren. Mun kancah cek lo gue banget lah. Punyamu punyaku lah. Pokok apa, aku dan kamu menjadi kita lah. Laremun musuhan bahaya. Itu kadang kayak musuh salah. Karena kan tak temu kan. Siapa tahu dia nanti akan menjadi musuhmu. Saya tak kesenengin mana. Mungkin dengan cara berkhianat atau apa. Wabugid dan membencilah kamu bagi dokah kepada hal yang dibenci kamu, hau nama sedang-sedang saja. Tak senang ke siapa bayi atau ke benda apapun, itu setengah-setengah saja. Tapi yang perlu kita ingat, jangan membenci fisik atau orangnya. Misal ada orang berbuat jelek atau berbuat dosa, bencilah perbuatan jeleknya, coba benciin orang. Boleh menang fisik, mau bisa kibat beli lang muan harus lah. Siapa tahu di kibat beli itu udah tirong syoki, di toneng lampang, kemudian abon mas kantor dus TV. Atau juga punya teman yang sering berbuat kejelekan, berbuat maksiat. Sekali lagi, bencilah kemaksiatannya, jangan sampai membenci orangnya. Karena teman kita itu yang secara apa? Memang lo ke bawah. Kita kan undi lah, kan cenang bungko itu meler kali ya, misal rumah buat benci kemaksiatnya. Sebenci kau orang, membenci kau orang salah. Karena dia ada remah butuh bimbingan kan benda istilah itu, bertemanlah dengan orang baik, siapa tahu kalian akan menjadi baik. Tapi pertanyaannya, mengkapi orang punya prinsip berteman dengan baik, lantas siapa yang akan berteman dengan orang yang punya sifat jelek? Siapa sih nolong mas? Jadi misal teman kuat ya, jadi pertemanan itu harus tetap dijaga. Misal kita punya teman yang suka berbuat jelek, suka bermaksiat, pertemanan tetap harus dijaga, karena derma itu kan janggal. Yang kita benci, yang kita ingkari maksiat dan kemungkarannya. Siapa tahu di kehidupan mengganjambi itu akhirnya teman kita itu yang senang maksiat itu norok bagus. Cetak sampai ada balik. Di bener aja. Jadi neser orang-orang yang punya sifat jelek, punya perilaku jelek itu mentai gorengin pas kancan nabi siapa, mempas kancan bi sebelah lalu akhirnya kan tetap bener. Jadi benar bahwa prinsip bertemanlah dengan orang baik itu benar. Tapi jangan sampai kita bermusuhan dengan orang yang berbuat jelek. Ingkari saja kemaksiatan dia, urusan hubungan pertemanan ya Pak teman. Kapan salah, mengkancah itu kan kapan salah, katakanlah dia bersalah, kapan dia benar, belalah kebenaran dia. Asa ayakunah, maksud asa lah, asa ayakuna mungkin saja olehnya ada siapa bagi doka habibaka itu orang yang dicintaimu, yaumamma pada suatu hari nanti. Rawa mengingatkanmu kepada hadis At-Tirmidzi, siapa Imam At-Tirmidzi. Tidak hanya kepada manusia, kepada benda pun itu cik dulu. Kakanan terutama jok tak seneng juga.
Aku di bini seneng ngaji bandeki. Aksha wes. Aksha ma khosyitu. Aksha ma khosyitu ala ummati kibarul batni. Jadi ngaki silabun. Wa mantun naumi wal kasalu wa dhaful yakin. Aksha ma adapun paling ditakutkannya sesuatu. Khosyitu yang takut siapa saya atau khawatir siapa saya ala ummati atas umatku. Kata Nabi, paling yang ditakutkan olehku, kata Nabi, yang akan terjadi kepada umatku itu apa saja? Pertama, kibarul batni, besarnya perut. Atau apa rahasianya? Muntabuk raja-raja. Tapi kan tabuk buncit ingat itu kan paling disenangi perempuan. Mendeki lah tahu saya dari bapak-bapak pun lah terus saja terus makan keren kena muntah bunuh kalau tak ada sarah jadi saya saking nggak dungin lo nyaman dia loh muntah tolahan kepininan gue kecuali bondin kan bidang mulai tua kan tak kira mulai bidang siapa saya entar game lo wa mudawamatul naumi dan terus menerus tidur hidung mate wal kasaluh dan malas. Sifat malas itu pasti datang tapi jangan terlalu malas, hilangkan kemalasan itu. Kalian itu nang berduk ya itu paling ngabitkan menteri kelas MI lah, anggaplah saya pro kelas 2 MI 4 tahun petong tahun belum tahun petong tahun sangang tahun sampai kuliah misalnya 14 tahun paling ngambil lah 14 tahun kok Iban yang waktu maka gunakan kesempatan di pondok ya itu sebaik mungkin. Tapi sebenarnya nomor 2 kuliah ketika boyong, ketika berhenti di pondok pasti berdegas tanah. Siapa boy? Baik itu saya cakang, baik itu saya penter, apa boleh saya tak cakang, pasti kasih. Saya boy, orang ngelang Arya itu kias tanah. Karena pasti kalian akan menemukan di masyarakat ketika pulang itu hal-hal yang di atas kita. Kasih toko, misal mun cakang lah kembang lah penter nengkotuk penter musyawarah noro misal apa kok cakang lah pelanggar jajaran mesti berdekatan lagi ya kasih toko tak lebih cakang lah kasih toko kegiatan dia nggak kata noro kegiatan dia apa boleh sih tak cakang jangan kasih jadi mati lah kamu nang produk lima akan mati dah mungkin sakit mata boleh sakit panu jauh boleh yang laki malam kalau produk itu kayak tipes mata kuning penyakit kuning apa istilah yang produk baik penyakit kuning loh tahu aja suruh mulai ibu aja karena tentang produk ya setahun mesti bedoreng mate 10 bulan paling banyak 10 paling suka nih 6 jadi gua lambok trauma ini gua sakit gua tak ngarep sakit tapi tempat sakit itu sakit saraf kayak kuning mata itu di kosong kuning kalau bisa tahu aja saya nanti keinginan mati kata mati di waktu kok cerita mati di waktu sakit kok saking bu ambulan bu bangkar gitu ibu ambulan aku tadi bangkar gitu kubur nabi gedeng nih apa sih materi pokok mati kembali
Sarwa tahu sama oleh cukup sarwa nyembeli aja boleh, buruh menyembeli keje boleh, sapi lah datang ke kabin jauh boleh tuh, sepopo kabin jauh boleh pun bisa. Dan masa kecuali benda dibeli, dan konten produk ya, mun acara pernikahan, sahabat boy, itu boleh pulang ketika santri semua lihat, jadi dibeli, mun tak ada dibeli, tuh kan ini ya, bisa emban nggak bina, bahan gibede, tanya ki, dari siapa kabin, mbak, bahan bede, ki, sama aja, masa ben tak datang emban tak ada tiga bin coba, mun tak ada berlin kan tak bisa aja, jelek. Boleh ikut datang ke kedatanganmu kan tak diharapkan, tak boleh gitu kan, mana gimana. Wadhaful yakin, dan lemahnya keyakinan. Yang ditakutkan yang selanjutnya adalah lemahnya keyakinan, tidak punya sifat optimis. Termasuk sifat optimis itu kita harus yakin bahwa kita itu bisa memahami pelajaran serumit apapun bisa. Saya sering ngucap belajar itu tak kira makila deh. Mentok-mentok nyamun belajar ongku berpelangan migran gitu loh, kayak nyelon sarah sujud sakit itu belajar ongku. Kau waktu lambok sering deh, terutama ketika ujian. Nyok jedak lah, ruku sakit, sujud sakit, mentok-mentoknya ruah, mentok-mentoknya boleh pada ujian pas iya guna. Tak kira tak ada cerita lah, orang belajar itu kemudian otak error gila. Karena bisa dibuktikan sebuah orang, orang yang belajar gila menyebabkan gila, maka segila ada kiai itu orang-orang alim. Tapi kan tak ada cerita lah, orang belajar gila kan. Orang cuma soal kamar pun stres diri benar padan banyak. Man stres kada, man masuk al kamar, kok stres kada. Jadi mentok-mentoknya belajar ya, menurut teori kebanyakan apa kamu nggak belajar? Kiriman menyaman detik, nasi tanah lagi. Terserah belajar apa kita, tak harus masuk al kamar. Misal masuk FA itu banyak program lah. Apa senior komputer oke, bahasa Inggris iya, noro olahraga iya, ada di voli benar, ada di polisi push up lah banyak. Sepenting produk ini ada manfaat yang kembali kepada kita. Cuma soal kamar kepi jatah kok di tiga ya kepi, siapa sih menentukan mas? Sepenting kita membentuk ya, jangan sia-siakan waktu. Dan kita harus punya keyakinan, tidak perlu pesimis, tapi pengakan nase, maka guru-guru pengurus kalian, bahkan saya ada cerita kok ringakan pakuh sehingga pinter aja aku ngakan nase tedung iya butuh tedung, minum ya butuh minum, teman cok ya pada teman cok, nafsu ya pada endi. Akhirnya karena kita punya pikiran seperti itu, berarti kan benda tuh mikir bahwa bisa boleh konjek. Kun bedanya itu mungkin bukan waktu futuhnya, futuh sedang terbukanya hati ketika mendapat ilham keilmuan dari Allah Rizal. Maaf, engkau lembek belajar nahu itu ada al-kamal lah, ada al-kamal lo kepang sarah metode dan kok lah semua metode bukan banyak al-kamal, setiap metode aja banyak, memahami nahu itu banyak, cara banyak, mudah sekali. Engkau lembek ngaji nahu muhtasur jiddan, ngaji kagiai, tak ada metode al-kamal, metode baca kitab itu tak ada, metode jengaru lah, apalan, tak apal, okol, apalan,
Al ismu kalimatun dallat ala maknan bi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin ma'an. Kalimat fi'il adalah kalimatun dallat ala hadasin waqtarana bi zamanin wat'an. Halan istiqbalan au madian. Terus amar adalah dia. Bahasa Arab apa? Akhirnya karena bahasa Arab kok benih yang Arab. Saya bahasa, belajar mutasar jiddan itu kelas 6 MI. Surah hafalan gila. Kita ngerti pun apa lah. Tanya ki ngerti banja. Jawabnya pada kepi. Menjawab ngerti. Mesti tanya ki. Mentanya ki tak tahu. Opo. Menjawab tak ngerti. Opo boleh. Jadi jawab ngerti, bisa ngerti pada opo. Belajar kalau buat nang yada udah cangkru bisa. Nyaman lah ngajar ngaji perempuan mesti maunya cangkru aja. Abang. Secara metode lah jauh di agama. Tapi karena butuh seorang saya banyak ngerti nahu. Akhirnya ya secara metode kan Pak, apa sih kalimat isim itu kalimatun dalat kelas 6 MI lah tak tahu ya. Apa maksud kalimatun dalat ala makna. Tapi karena butuh pikir-pikir. Oh berarti kalimat isim aliyah maksudnya. Maksud gairu aliyah. Isim domir mustatir tak ngerti lah mbak. Soal apa landu? Domir itu ada dua, mutasil dan munfasil, mustatir dan baris itu. Mustatir tak jelas lagi, zaman al-kamal kan jelas lagi, mustatir ngariyah. Maksudnya ngariyah tersimpan dia. Mon beliau los-losan. Tapi karena butuh beda kelas kan, saya ngajar ya kiai, mesti doa aki, butuhnya role mas. Sampai saya mau tasor jidan ya udah kok petang, makna nggak nyaman olah kecil tapi makai porok muhtasor jidan saya cetakan DKI ratusan juta lah dan futuh itu salah cara mendapat futuh dalam ilmu itu situ hindari maksiat kurangilah membawa saya menghindar maksiat ya kayaknya agak sulit mungkin lingkup pada diri ya karena ntar sekolah jalan sekolah ngalain belahan yang jual nasi kan haram padahal tak sengaja aja intinya hindari cara oleh futuh hindari barang haram itu benih kun zatnya haram benda haram mereka kan benda senzatiyah contoh benda najis itu haram karena zatnya benda sih haram karena toikohnya contoh gosok menggunakan hak orang lain itu kan haram itu hindarilah. Rawahu yarkanu kepada hadis ad-Daruqutni siapa Imam Daruqutni an Jabir. Hadis selanjutnya addi maftaradallahu alaika takum min abadin nas. Addi melaksanakanlah kalian ma kepada sesuatu iftaradha yang mewajibkan Allah siapa Allah alaika atas kamu takun maka ada siapa kamu min abadin nasi itu termasuk paling apa abadin nasi paling menghambakannya manusia lah. Status hamba deh ya. Saya baca di surat Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linirahu min ayatihi al-ayat. Tidak hanya di surat Al-Isra, banyak di ayat-ayat Al-Quran itu Allah menyebut memanggil Nabi atau menyebut Nabi Muhammad itu dengan kata Abdul, termasuk ayat surat Al-Isra ya. Asra bi abdihi di sawinya itu dijelaskan kenapa Allah dalam ayat ini menggunakan bi abdihi tidak menggunakan subhanalladzi asra bi nabihi atau bi rasulihi. Secara zahir
kan lebih keren binabihi dengan nabinya Allah atau birasulihi dengan rasulnya Allah. Tapi menggunakan kata biabdi dengan hambanya Allah. Itu disawinya oleh nang kitab Watut Tafasir itu dijelaskan. Karena ternyata rahasianya abdun itu adalah paling mulianya derajat manusia, paling tingginya gelar seorang manusia di dunia, bahkan di alam manapun. Jadi paling tingginya pangkat seseorang itu ketika diakui sebagai hamba Allah. Kalah profesor itu. Secara akal-akalan aja. Misal nanti di akhirat kita tidak diakui sebagai hamba Allah. Tapi gelar lah, pebanyak SS yang budiro. Doktor misalnya, profesor gitu, MPD gitu, MAG misalnya. Pebanyak. Tapi na'udzubillah ketika kita di akhirat tidak diakui sebagai Abdullah, derma. Tapi apa biasanya mana? Namun misal pun Rasul-Rasul satu min misal. Ada gelar ada. Tapi kelak di akhirat dia diakui sebagai hambanya Allah. Kan ngereng ya tuh ya surga. Karena sudah ada pengakuan. Nah ini Sankar pikir apa kata Imam Suyuti itu mengomentari ayat munasabahnya ayat apa surat apa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Imam Suyuti munasabah ayat itu hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu nang ilmu Quran betul, munasabatul ayat. Ilmu tafsir. Munasabatu ayat, hubungan ayat satu dengan ayat lain. Ini ada rahasianya. Kenapa fadkhuli fi ibadi dulu baru wadkhuli jannati? Jadi kata Imam Suyuti, syaratnya orang itu bisa menjadi ahlul jannah, dia harus mempunyai gelar, masuk dalam golongan ibadi. Jadi mulai yakonin bi pangeran entang hamba ya ibadi udkhulul jannah bisa. Ini masuk surga. Mun tidak diakui sebagai hamba Allah. Naudzubillah buru dem koi. Contoh lah saking masuk surga saking tak bisa. Masuk neraka siapa ben? Contoh. Siapa ben? Hamba siapa ben? Masuk dem buru dem. Betapa tudusnya. Lah cara menjadi hambanya Allah itu ya dari masa kirana anta budallah. Dengan cara mengesahkan Allah, dengan cara melaksanakan apapun yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baru kita bisa mendapat gelar Abdullah. Badan adoman itu, rupai kok adoman. Tapi maknanya ada ya. Sampai se Qodiyat. Imam Al-Qodiyat. Kata beliau nonton lah rupai kok adoman, tapi maknanya ada ya. Salah satu kemuliaan yang saya dapat, dan dengan kemuliaan itu saya hampir mengungguli bintang-bintang yang ada di langit. Di saking muljanya kemuliaan yang saya dapat. Apa kata beliau? Yaitu ketika saya termasuk golongan kelak di akhirat dipanggil oleh Allah, ya ibadi. Bangga. Padena kiai lah, bentang santri. Kan seneng misalnya. Patik jabatannya nang pengurus misalnya. Jadi pokok pegawai lah. Ketua pengurus bendahara kayak. Tapi mun auzubillah mun tak yakunin santri ya. Nika belah jangan betul ini santri dan misal. Tapi parendah jabatannya nang pondok tapi bisa dia yakunin santri kan seneng. Datang santri tina maki gun tukang tanah misal. Mun tadi dia tak ngakan misal dan dia ini. Kan seneng misal. Gendeng orang nggak bisa bodoh ya patah apa kebutuh cara lah. Tapi ketika ngabdi sara ke kiai kemudian diakui santri oleh kiai, betapa senangnya santri. Kebalikannya ide kiai pas tanya kurin santri dalam. Jadi gelar Abdullah itu gelar tertinggi di muka bumi.
Gelar duniawi perlu kita cari. Jaga sengkah nyari gelar. Engkau sampai sini ngaji gelar karena engkau nyari gelar tuh pun beda es minggu ini. Tapi gelar akhiratnya harus kita gapai. Wajidan semoga kita semua diakui oleh hamba-hambanya Allah. Wajidan dan menjauhilah kalian kepada sesuatu haramah yang mengharamkan Allah siapa Allah alaih ke atas kamu. Takpun maka ada siapa kamu awra'an nasi itu paling waroknya manusia. Wardo dan relalah kamu atau meridoilah kamu bima dengan sesuatu kosama yang membagi Allah siapa Allah laka bagimu. Takpun maka ada siapa kamu min agnan nasi itu termasuk paling kayanya manusia. Ya kita harus menjauhi segala apapun yang dilarang Allah, maka kita akan menjadi paling waroknya manusia. Dan kita harus rela terhadap apapun yang ditentukan oleh Allah. Maka Allah apapun baik rezeki, urusan nasib, urusan nasab, urusan apa baik itu rela. Karena derma itu ketentuannya Allah. Tapi tetap harus ada ikhtiar ya. Kalian sudah ikhtiar ngayah tapi ternyata kodok dan kodarnya Allah seperti itu, ya sudah terima. Bang sudah berikhtiar Fatihah ke malam kirim ke dadajah misalnya. Berada aja jadi berdepan bisa Fatihah malam tapi ternyata dia pelaminan bersanding dengan orang lain, sudah itu takdirnya Allah. Memprotes buat pada remah mangkan membajang itu dan membektoh nyon ke pangeran sepentah cek mentah makhluk Allah bukan mengetup ke pangeran doa untuk si dia kan beda istilah di rokana mencara me ke apa nyaman PT kala embun PT bukan orok kan ya apa bunyi ini kayak iya maksud ban pesemak ke pangeran kan bukan benda wali apa jangan lupa kok lagi kami itu benda wali saya nggak bayi saya derma merengek doang muntah ibu nangis aku dur gambarnya nggak bayi jadi rayu si kebay kan mengira sang yang menciptakan sudah kening jadi semak sarah ke pangeran baru kemudian cari rayulah si kebay yang menjadi wasilah yang tuana dalam atraki wartaba lebih boleh rayu ya enak kata tadi kan rayu ya enak yang tuana kening masalah Rawahu Ibnu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bisawab al-Fatihah.